Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan saya akan hadir ke ruang dengar Anda dengan program kolaborasi Voice of Indonesia dan juga teman-teman IDN Global nih dalam program Halo Diaspora. Dan program Halo Diaspora kali ini pendengar akan menyapa ya Ketua PPLN Kairo Bapak Muhammad Amin Abdul Samad nih. Dan kita akan ngobrolin diaspora Indonesia, masyarakat Indonesia di sana yang akan juga ikut serta ya dalam pemilu 2024 nanti di bulan Februari, tepatnya tanggal 14 Februari. Dan sudah tersambung nih dengan Bapak Muhammad Amin Abdul Samad selaku Ketua PPLN Kairo, dan pendengar kita boleh sapa saja langsung ya. Halo Pak Amin, apa kabar? Halo juga, salam dari Kairo. Kabar baik saja. Salam pemilu. Salam pemilu damai ya Pak Amin ya. Salam pemilu damai dan sukses. Sukses selalu. Nah, nantinya ya tanggal 14 Februari ini tidak hanya di Indonesia namun juga warga negara Indonesia di luar negeri khususnya di Kairo juga akan ikut serta ya dalam pemilu 2024 nih. Seperti apa nih Pak kesiapan pelaksanaan pemilu di Kairo itu sendiri sampai saat ini? Pertama-tama kami atas nama PPLN Kairo di Mesir mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang baik ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Mungkin lebih singkat dipanggil Pak Amin Samad aja. Karena kalau nama saya dipanggil Amin saja agak sensitif di hari-hari ini. Jadi ya mungkin supaya tidak mengganggu pendengaran, mungkin nama tidak perlu banyak disebut ya Mbak ya. Oke Cukup Pak, siap. PPLN Kairo aja, mungkin lebih lebih akrab biasanya karena ini terkait dengan pemilu. Insya Allah dengan persiapan kami sudah sejauh ini alhamdulillah sudah siap untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Sebagaimana yang sudah diputuskan oleh KPU, KBRI, dan kami sudah sepakat untuk penyelenggaraan hari pencoblosan itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024. Jadi mendahului pencoblosan serentak di tanah air. Sebelum tanggal 10 itu kami terlebih dahulu akan menyelenggarakan pemilu untuk metode KSK, karena kami ada KSK di 2 kota, namanya Mansura dan Alexandria. Walaupun calon pemilihnya yang terdaftar dalam DPT KSK tidak begitu banyak. Terima kasih untuk sementara. Oke Pak, jadi metodenya tadi KSK dan nanti langsung juga mencoblos langsung juga ada Pak, begitu ya? Ya, jadi kalau untuk TPS-nya itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari. Jumlah DPT saya di sini 11.209 yang sudah didaftar dalam DPT. Saat ini sedang kita melaksanakan pengedaran C6 untuk undangan calon pemilih. Yang kami sekarang rasakan ini adalah melakukan pendaftaran kepada calon pemilih pindahan yang banyak sekarang mahasiswa. Sampai hari ini ada sekitar 2.500 mahasiswa yang baru datang, yang tentunya mereka ini didaftar dalam DPTB. Nah, masalahnya sekarang dari jumlah DPT dan surat suara yang dikirim itu kan berdasarkan ketentuan KPU, DPT ini hanya ditambah dengan 2% dari jumlah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan saja yang datang ini seimbang dengan yang pulang, sehingga DPTB-nya nanti bisa mendapatkan surat suara. Okay. Belum lagi DPK, karena di sini juga banyak pekerja migran Indonesia yang pada saat Pantarlih mungkin sulit untuk dijangkau.
Sehingga kami juga memperkirakan mereka juga akan hadir. Namun kami tetap berkomitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan KPU bahwa surat suara itu tidak boleh ditambah-tambah. Jadi kami akan tetap berpegang kepada ketentuan yang ada, Mbak. Oke, jadi semoga mencukupi ya ini jumlah surat suaranya sendiri. Begitu ya Iya, Pak iya, Abdul Samad nih. iya. Iya. Oke Pak, saya juga mau tanya juga nih, mau update juga untuk tempat pemungutan suara akan berada di mana Pak? Oh, iya, jadi kalau untuk metode KSK tadi itu Mhm. kita sudah bikin kontra di sebuah tempat di Kota Mansura, sekitar 150 kilo dari kota Kairo, tepatnya di sebuah hotel. Kami sewa di sana sebuah tempat, kan nanti di situ akan datang WNI-nya. Kemudian juga di Alexandria sekitar 210 km dari kota Kairo. Di sana juga kita sudah kontrak sebuah ruangan untuk petugas KSK nanti di sana dan sudah melakukan koordinasi dengan WNI yang tinggal di luar kota. Sebagai informasi juga, kita juga punya metode pos yang sejak 2 Januari yang lalu kita sudah mengirim dan sebagian besar sudah mencoblos sesuai dengan ketentuan yang dijadwalkan tahapannya oleh KPU. Jadi segala sesuatu yang kami lakukan ini berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Khusus untuk TPS yang pada tanggal 10 nantinya seluruhnya dilokasikan nanti di KBRI Kairo. Ada sebanyak 20 TPS yang kita sudah rancang dan nanti kami membayangkan pada hari itu pasti akan terjadi penumpukan yang luar biasa. Oleh karena itu juga dalam mempersiapkan hal-hal yang seperti ini, kebetulan juga saya pada 2019 juga sebagai ketua PPLN, namun pada waktu itu jumlah DPT-nya hanya berjumlah 7.600-an. Tahun ini cukup melonjak karena banyak mahasiswa di sini. Dari 11.209 ini 98% adalah mahasiswa. Oleh karena itu kami berharap dengan penempatan TPS ini hanya satu karena faktor keamanan. Apapun namanya, kalau KBRI itu kan adalah premis Republik Indonesia, dan kami memperkirakan juga dan itu juga sudah dilihat langsung oleh Bapak Ketua KPU ketika waktu yang beberapa bulan yang lalu berkenan hadir di Kairo dan kami sudah sampaikan juga. Oke. Dan untuk penghitungan suaranya akan dilakukan tanggal berapa Pak? Untuk penghitungan suara itu sesuai dengan jadwal kita akan melaksanakan pada tanggal 14 dan 15 sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Jadi segala sesuatu, karena kami kan sering juga dihadirkan dalam kegiatan BIMTEK ya, jadi segala yang terkait dengan ketentuan kami ikuti. Oke. Jadi sesuai dengan aturan begitu ya, Pak? Siap. Lalu untuk partisipasi pemilih sendiri, untuk tahun 2019 lalu ini berapa persen Pak? Dan targetnya untuk tahun ini berapa persen juga? Ya, kalau 2019 itu kami cukup bahagia ya, tingkat partisipasinya itu mencapai 87,14%. Karena kebanyakan sini kan mahasiswa, ya kita tahu bahwa dunia mahasiswa ini kan biasanya idealismenya terlalu tinggi dan semangat dalam kepemiluannya. Kemudian tahun ini kalau target kami bisa melampaui dengan prestasi yang kami capai dibanding dengan 2019 yang lalu. Oleh karena itu untuk saat ini kami sudah melokasikan, memetakan di mana titik-titik mahasiswa yang tinggal. Kita melakukan sosialisasi yang cukup berkesinambungan sehingga mereka diharapkan bisa hadir sesuai dengan target kami pada saat pelaksanaan pemilu. Insya Allah. Berapa persen Pak targetnya? Targetnya di atas 87%. 90% semoga ya Pak.
atau Oh, 100%? insya Allah. Artinya kita juga tidak berandai-andai, tapi Oke. kita bekerja keras. Nah, mudah-mudahan tidak di bawah 80%. Ya, Oke, insya mudah-mudahan di atas tahun 2019 begitu ya, Iya, Pak. harapannya seperti itu ya. Dan ini mengenai juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia di sana ya di Kairo Ya, Mesir, tentunya juga ya. sudah dilakukan sosialisasi oleh PPLN begitu ya. Apakah juga sosialisasi dilakukan juga melibatkan nih diaspora Indonesia di sana? Iya, kami di Kairo ini khususnya ya berbagai komponen masyarakat ya. Nah, antara sekian masyarakat itu saya sampaikan tadi itu lebih besar jumlahnya adalah mahasiswa. Mahasiswa ini berasal dari seluruh daerah yang ada di tanah air. Di sini ada 16 paguyuban. Artinya paguyuban perkumpulan kekeluargaan, kedaerahan mulai dari DKI Jakarta, kemudian pokoknya yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya. Jadi kami sejak dilantik sudah melakukan penjajakan mulai pembentukan Pantarli, kemudian penetapan DPT dan seterusnya. Senantiasa kami melakukan sosialisasi di seluruh kantong-kantong perwakilan masyarakat yang ada, karena pada umumnya sih tinggalnya di Kairo ya. Jadi dalam provinsi Kairo ini mudah dijangkau ya. Kecuali ada beberapa yang tinggal di luar daerah. Nah, itulah yang diberikan metode KSK dan pos. Tidak banyak. Tidak banyak. Kami pos itu hanya cuma 66 surat suara yang dikirim kemarin. Jadi tidak banyak. Jadi kami fokusnya di kota Kairo ini umumnya adalah di dalam kota. Jadi kami berharap tempatnya dekat dari KBRI Kairo juga, tidak terlalu jauh. Insya Allah dengan itu kita optimis. Diaspora itu kami juga ada beberapa perusahaan yang misalkan dari pabrik Indomie ada di sini, Mbak. Ada pabriknya, jadi ada pegawainya yang WNI juga yang mengelola. Kemudian ada beberapa tenaga teknis yang bekerja di pabrik-pabrik termasuk PMI. Oke. Demikian, Mbak. Jadi tadi mendekati paguyuban ya dengan komunitas-komunitas begitu ya, Pak ya. Iya. Ini bentuknya seperti apa? Apakah juga misalnya menyelenggarakan seni budaya juga, tapi juga menggelar juga sosialisasi begitu ya? Sekalian seperti itu, Pak ya? Iya, jadi kami biasanya begini, karena komunitas masyarakat ini kadang-kadang misalkan seperti paguyuban Jawa Barat misalnya, ulang tahun misalkan. Nah, ketika dia ada kegiatan kesenian, kami sharing kegiatan. Karena kalau khusus untuk pemilu saja kan tidak lama itu kegiatannya. 15 menit sudah cukup. Tapi kalau misalkan ada pagelaran kesenian, kami sharing dengan mereka. Apa saja kegiatan mereka lakukan, kami ada kegiatan olahraga, ada kegiatan pertunjukan seni, ada diskusi, ada seminar. Kami selalu ikut hadir dengan memasang di situ pamflet PPLN, kemudian minta waktu barang 20 menit untuk dialog dan seterusnya. Jadi terjadi semacam kontak-kontak diskusi dengan mereka. Jadi mereka semuanya, kadang-kadang juga dalam waktu itu kita bikin semacam lomba. Kemarin kita juga bikin lomba video singkat tentang pemilu ya. Kemudian juga ada lomba tulis karya karena dunia mahasiswa. Ya, alhamdulillah segala macam kita laksanakan. Belum lagi aktif di IG kami juga bisa dibuka, Mbak, IG PPLN Kairo _ IG _ PPLN Kairo, Mbak bisa periksa di situ kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Oke. Dan pemilu 2019 kemarin apa Pak yang menjadi tantangannya dan evaluasinya seperti apa sehingga nanti diharapkan dari evaluasi tersebut tidak terjadi lagi nih di 2024? Permasalahan yang paling besar 2019 ini adalah warga negara ini yang tidak memiliki dokumen paspor. Nah, seperti kita ketahui di Timur Tengah ini kan walaupun sudah dilarang, tetapi masih banyak juga pengiriman orang-orang yang mencari keuntungan sendiri ya.
Kemudian saya kebetulan bekerja di KBRI juga sebagai di bagian perlindungan. Jadi saya staf protokol konsuler. Kebetulan juga pekerjaan sehari-hari saya membantu Pak Konsul untuk melakukan pelindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di Mesir ini. Jadi permasalahannya adalah bahwa ketentuan yang ditetapkan di dalam undang-undang dan peraturan KPU itu yang memiliki paspor atau KTPIL atau kartu keluarga. Nah, pada tahun yang lalu itu banyak yang tidak memiliki dokumen karena mereka ketika masuk di wilayah daerah sini ini paspornya ditahan oleh majikan. Mereka tidak memiliki itu, jadi ya kami tidak bisa. Walaupun sebenarnya pada saat itu ya termasuk kita memiliki keringanan sebenarnya diskresi pada tahun ini mungkin berat ini untuk apabila mereka tidak memiliki dokumen sementara kertas surat suara juga terbatas, Mbak. Jadi ya ini antara dua ini yang jadi masalah di antara kami ini dari PPLN Kairo. Dan untuk tahun ini antisipasinya seperti apa, Pak? Ya, seperti itu juga kami dari beberapa BIMTEK yang sudah disampaikan oleh Komisioner KPU sudah menanyakan ya sepertinya tetap seperti itu. Kalau misalkan memang mereka tidak memiliki dokumen yang membuktikan bahwa mereka adalah WNI, ya terpaksa kami tidak bisa melayani. Yang jelas salah satu di antaranya harus ada paspor ataukah punya KTP, IL, ataukah punya KK, nanti kita akan tampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, kalau di tanah air sendiri kan sudah ramai banget nih Pak ya. Dari debat pertama ya, Capres-Cawapres sampai kemarin nih, wah kalau kita seliweran di media sosial kan ramai banget gitu ya, seru begitu ya. Kalau ini sampai nggak sih keseruan di tanah air nih ke Kairo nih, sampai nggak sih, gimana sih respon diaspora Indonesia di sana? Iya, karena di sini dunia dinamikanya kan dunia mahasiswa, cuman dari sisi keseharian kita tidak terlalu melihat ya, karena kita kan di negeri orang ya. Apalagi di Mesir ini adalah negara militer yang memiliki pengawasan yang cukup ketat dari pihak keamanan. Jadi kami pun kalau mau melakukan suatu kegiatan dengan menghadirkan banyak orang, itu harus minta izin ke pihak keamanan. Jadi kalau misalkan dalam dunia nyata itu agak cuman mungkin di dalam dunia maya ini yang sering pokoknya sekarang ya sepertinya sudah memiliki juga, karena di Kairo ini sudah ada juga 4 perwakilan partai yang ada di Kairo. Ada Gerindra, ada PKS, ada PKB dan PDI yang saat ini sudah ada di Kairo. Jadi tentu mereka punya tanggung jawab masing-masing sebagai perpanjangan dari peserta pemilu ini. Kami selalu menghadirkan mereka dalam setiap kegiatan yang memang dianggap penting untuk mereka datang. Kalau ada koordinasi. Kalau di sana di KBRI sendiri ada nobar-nobar nggak sih Pak? Nobar-nobar nonton debat gitu? Nobar kemarin belum, karena gini, itulah ketika nobar itu akan menimbulkan ini kesan-kesan. Sementara kan di KBRI kan tidak boleh itu, pasti akan muncul itu dia punya nanti kecenderungannya kemana gitu kan. Ya, jadi kita menghindarin itu. Kalau misalkan tanpa Dubes juga berkenan, artinya kalau mau silahkan. Cuman ketika nanti kan namanya pegawai negeri kan harus netral. Tapi netralitas itu kalau sudah nobar begini pasti terpancing, itu akan kelihatan semua warnanya seperti apa. Jadi saya rasa tidak, tapi kita mengikuti dalam siaran langsung yang setiap. Saya bahkan pada debat pertama waktu itu saya di Jakarta, kita diundang KPU hadir. Saya hadir di KPU pada debat pertama di KPU. Ya. Jadi menyaksikan langsung waktu debat pertama ya nih Pak. Iya, langsung, karena pada saat itu kita ada BIMTEK di Jakarta, diundang oleh Pak Ketua, kita hadir. Alhamdulillah. Jadi udah merasakan gimana panasnya waktu itu ya suasana di sana ya. Suasananya
panas sekali suasananya. Bahkan di samping saya itu ada yang ditegur karena dia sudah teriak-teriak di situ. Oke. Eh, Karena kita nggak bisa menahan respon orang ya untuk berlaku Iya, seperti apa betul. ya. Betul, iya, betul. Apalagi kalau Betul. apalagi Tunggu ya, kalau Ahmad, ada Bapak lagi Zoom. Iya. Iya, apalagi kalau di negara orang begitu Pak ya. iya, karena di sini pasti kelihatan ininya ya, tapi cuman dalam bentuk yang physically ya, kalau ya mungkin mereka ada di sekretariatnya masing-masing mereka bikin kegiatan. Kebetulan di Mesir juga sini ada Panwaslu juga, jadi ya kalau saya bilang kalau kegiatan yang begitu-begitu ya bukan ranahnya kami, ranahnya Panwaslu untuk melakukan pemantauan, pengawasan. Tugas kami adalah mendata WNI, terus membantu mereka untuk terdaftar dalam DPT, kalau pindah didaftar dalam DPTB, sehingga kita membantu diaspora kita ini dapat menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku. Oke. Jadi kami berbagi sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan nanti akan digelar dari pukul berapa Pak untuk pencoblosan sendiri? Pencoblosan itu kami mulai dari jam 8 pagi, mungkin sampai malam, Mbak. Karena mengacu pada tahun yang lalu sampai jam 9 malam. Dan pada waktu itu kan langsung penghitungan suara ya. Jadi pada 2019 ini semalam tuh kita tidak tidur sampai subuh penghitungan suara. Nah tahun ini alhamdulillah ada kesempatan sedikit nih 2-3 hari. Setelah 4 hari malah ya, setelah pemilihan kita istirahat dulu, kemudian nanti pada tanggal 14 kita akan melakukan penghitungan rekapitulasi. Dan itu sudah sistemnya sekarang ini kan menggunakan sistem baru namanya Sirekap. Sirekap ini perlu untuk dikembangkan, bukan dikembangkan, dimasyarakatkan kepada KPPS sehingga kita bisa melaksanakan penghitungan suara dengan baik. Jadi tahun lalu itu 2019 1 hari cukup begitu Pak ya? Dari pagi sampai malam Cukup. ya? Oke, Cukup. Ya. Tapi ini ada penambahan ini Pak, penambahan DPT dari 7 ribuan kemarin sampai sekarang udah 11 ribu. Betul ya, itu sudah risiko. Mungkin sampai subuh nanti. Sampai subuh. Kalau Mbak Dora pindah ya pindah juga ke sini. Nanti saya memberatkan PPLN di sana nih kalau saya pindah juga. Iya. Karena lumayan ya, nambahnya gitu lumayan ribuan. Jadi kan lumayan sekali, ya 40%. makanya saya tanya apakah cukup ini sehari? Iya, harus diupayakan. Harus diupayakan dengan. Kami sudah menghitung ya, satu orang tuh mencoblosnya tuh paling lama 7 menit. 7 menit kali sekian itu bisa sampai 11 jam. Itu perhitungan matematis di atas kertas. Oke, 7 menit ya. Belum lagi nanti yang galau-galau ya, bingung di dalam. Iya, yang kalau galau-galau dikasih aja bagian bagian pengamanan untuk ditertibkan, dan kita mengatur pokoknya yang DPT dulu. Jadi arahan pimpinan KPU, DPT dulu diistimewakan, didahulukan. Setelah itu DPTB, kemudian sejam sebelum ditutup baru DPK. Sepanjang surat suara masih ada ya. Masih ada. Kalau tidak ada Pak Amin tutup, dia bilang. Jadi tidak ada. Ya mau ini bagaimana kalau enggak ya ada pasal-pasalnya itu kalau kita masa kita mau membantu terus kita kena pasal kan? Betul. Ya. Resiko ya. Lagi pula kalau surat suaranya tidak ada, mau mencoblos apa begitu Pak ya? Ya dikasih notis aja Mbak. Iya. Aduh, ya Pak Amin Abdul Samad, terima kasih banyak nih ya, udah ngobrol nih. Semoga nanti berjalan lancar nih ya untuk pemilihan umum di Kairo dan juga daerah-daerah sekitarnya ya di Mesir ya. Iya. Dan juga tahun kemarin ada dari RRI juga yang memantau saya itu, teman saya dulu. Langsung ke Kairo Pak? Dia di Mesir dia, pokoknya ikut terus dengan kegiatan saya selama di ini. Pak siapa lagi namanya itu? Ada Mbak dulu. Asmawati. Membantu. Laki-laki. Oh laki-laki. Pak Borgias? Bukan. Saya masih ada nomornya sama saya di sini ya. Bagus kalau ada yang hadir, jadi kita terbantu untuk
laporan-laporan kegiatan, terus apa. Jadi nanti kami juga mengundang dari media sesuai dengan arahan pimpinan ya, media mainstream untuk meliput. Bahkan KBRI tahun ini juga mengutus dari media Mesir, nanti tanggal 5 akan ke Jakarta, akan meliput pelaksanaan pemilu di Indonesia. Nanti didampingi oleh staf KBRI sebagai bagian dari pengenalan bagaimana sistem demokrasi Indonesia. Berarti harus main ke RRI ya Pak, nanti tanggal 5 ya? Iya boleh nanti kalau memang tak kasih infokan. Kebetulan itu atasan saya juga yang mendampingin, jadi ya. Malah saya besok lusa ini ke Jakarta nih, diundang lagi sama KPU untuk BIMTEK Sirekap nih. Ya insya Allah. Ya. Cuman waktunya cuma 3 hari. 3 hari balik lagi, jadi ya masuk hotel, keluar hotel, pulang, tidak boleh lama-lama. Lama di perjalanan kayaknya ya Pak ya? Iya, lama perjalanan, menikmati keindahan perjalanan. Oke Pak, terima kasih ya Pak Muhammad Amin Abdul Samad. Salam untuk teman-teman PPLN dan diaspora di Indonesia ya di sana ya. Iya, sama-sama Mbak, sama-sama. Sehat selalu Salam Pak. juga untuk Bapak Ibu yang ada di RRI, Voice of Indonesia, sehat semua, sukses selalu. Dan selamat menyaksikan dan melaksanakan pemilu dan mencoblos sesuai dengan hati nurani. Amin, amin. Semoga lancar ya. Lancar semuanya, insya Allah. Insya Allah. Saya nggak sebut nama saya karena agak sensitif, jadi ya. Nggak apa-apa kok Pak. Baik. Terima kasih Mbak. Salam sama semuanya. Mbak Sekar juga ya, Mbak Sekar, oke. Nanti saya salamkan. Iya, kontak saya kemarin dengan Mas siapa tadi ini? Mbak Ranov ya Pak ya? Iya Mbak Rin, kirim salam sama beliau Mbak. Oke. Main ke Kairo Mas. Amin. Nanti kami bisa siap. Kalau ada waktu dan sehat ya Pak. Baik. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Ketua PPLN Kairo, Bapak Muhammad Amin Abdul Samad. Ini terkait penyelenggaraan ya, persiapan penyelenggaraan pemilu di Kairo, Mesir. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.